Anggaran dipangkas, IKN pula yang berimbas. Kita akan coba mencari jawaban juga dari pertanyaan apa sih yang sebenarnya disasar atau ditargetkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto dari penghematan besar-besaran yang dilakukan sebanyak 306 triliun rupiah. Bang Doli, apa yang sebenarnya tengah direncanakan atau ditargetkan oleh Presiden Prabowo? Baik, kita masih coba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Rian, kembali lagi kalau kita melihat kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ini, termasuk infrastruktur juga yang dilakukan penghematan. 16 pos belanja di dalamnya infrastruktur, ada kemudian diturunkan secara detail hal-hal yang dirasa kurang perlu selama ini betul-betul dipangkas gitu kan. Nah ini akan mempengaruhi berbagai rencana program yang mungkin sudah disusun di setiap kementerian kah? Efeknya akan seperti apa? Betul, jadi akan terjadi semacam slowdown. Tapi ini memang tidak mudah untuk nggak dilakukan karena begini. Kita selalu mengatakan Presiden Prabowo mengalami dilema. Ya. Ini bukan dilema tapi astalema. Okay. Begitu banyak. Kenapa? Contoh salah satu, kita bicara agak makro dikit ya. Tahun ini kalau nggak salah kita tuh harus bayar utang 800 triliun. It's a big money. Dan ini berarti bukan masalah yang main-main. Jadi Pak Presiden tahu betul. Nah, tapi kita juga tahu tadi kita lihat Pak Presiden punya statement ya. Itu juga bagus dikatakan bahwa kurangi yang sifatnya seremonial. Kita ini dalam waktu 10 tahun terakhir dan sebelumnya juga kita habis itu seremoni. Bahkan termasuk seremoni kunjungan lomba desa. Itu ya, sebenarnya tidak meaningful tadi. Meaningful. Okay. Jadi what we call meaningful efficiency ini menjadi agenda kita. Nah, pertanyaan bagaimana dengan yang namanya anggaran infrastruktur tadi? Nah, teman-teman di pembangunan infrastruktur harus mempunyai kemampuan untuk menawarkan kembali what is the meaningful infrastructures. Kalau itu ada, ajukan. Tapi kalau enggak, ya turunkan. Karena di dalam kajian kita yang belum selesai ya, pembangunan infrastruktur kita itu banyak kecenderungan bahkan not meaningful sebagai teori. Okay. Contoh, pembangunan jalan tol antar di Indonesia itu Jawa atau Indonesia itu negara kepulauan. Jalan tol itu bagusnya hanya untuk kawasan kontinental, Amerika Serikat, China, Eropa gitu kan. Kita tuh apa? Jalan kereta api. Itu. Jadi kuat teori pun kita punya pembangunan infrastruktur itu nggak meaningful. Nah itu kenapa? Kemungkinan ya karena sekolahnya di negara kontinental, nggak belajar di sekolah yang itu kepulauan. Jadi kurang tepat kebijakan. Jadi bayangkan yang saya katakan bahwa sejak teorinya membangun infrastruktur itu pun nggak meaningful, apalagi eksekusinya. Okay. Ini yang publik harus tahu supaya publik ikut mengkoreksi. Oh enak naik jalan tol. Iya tapi jalan tol dibuat jeret gitu kan ya. Kesana 10 kilo, kini 10 kilo, sawah hilang. Betapa inefisiensi. Itu nggak pernah dihitung. Kenapa? Nggak ada namanya literasi kebijakan untuk publik. Yang dibolehkan adalah nanti kalian kalau pulang kampung lebih lancar. Iya, tapi yang namanya cost untuk yang namanya swasembada pangan kena. Maka sekarang Pak Prabowo juga berbicara bagaimana swasembada. Dia dengan demikian teman-teman di infrastruktur apapun dikerjakan evaluasi lagi. Mana itu yang meaningful, mana yang enggak. Ya. Meaningful itu sejak dari mana? Sejak teorinya, bener enggak ini? Karena yang namanya kebijakan, kalau nggak pakai teori, itu nggak punya dasar. Orang bilang, oh teori, itu kan iklannya sampo. Kalau kita bekerja nggak pakai teori, nggak kemana-mana. Wong S1 aja pakai teori, SMA pakai teori gitu kan ya. Tapi efek terdekat yang bisa dirasakan ini kembali lagi ke publik ya Pak Rian. Karena nampaknya kalau kita lihat kebijakannya Pak Prabowo, setiap publik kemudian bersuara, langsung ditindaklanjuti oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah dengan penghematan anggaran ini, apa sih yang ingin disasar oleh Pak Prabowo yang sampai bisa dirasakan ke masyarakat? Begini, satu hal yang mudah-mudahan ini sesuai ya, Presiden harus mengajar kepada masyarakat, kita harus belajar mencukupkan. Kita itu masyarakat yang itu semuanya mau dibeli, dimiliki gitu loh. Kita belajar mencukupkan gitu loh. Karena enough is enough. Nah dengan demikian the culture yang harus dikembangkan kita adalah mencukupkan. Karena misalnya jalanannya nggak ada, loh apakah harus ada seperti itu? Sekarang contohnya di daerah katakanlah Papua ya, dibangun jalan dari kota A ke kota B. Yang untung siapa? Mohon maaf, barangkali bukan masyarakat setempat, tapi yang punya mobil, yang punya toko, dan mereka bukan setempat. Jadi yang dilakukan sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat dulu, baru mungkin the next 3, 4, 5 tahun jadi kita baru bangun itu. Jadi fokusnya ke sumber daya manusianya dulu ya, sekarang?
yang disasar Pak Presiden? Bukan SDM doang, tapi SDM yang bermakna. Kalau cuma dilatih doang nggak ada guna. Begini contohnya. Jadi contoh waktu kita membangun jalan tol ya di Jawa itu, situ ke situ. Tapi apa yang terjadi? Peningkatan ekonomi nggak ada, karena dari ujung ke ujung nggak ada develop. Misalnya industri apa, bahkan di Jawa Tengah Utara, Pantura itu pada mati UKM-nya, karena nggak connected ini. Jadi yang terjadi adalah kita membangun namanya konektivitas, tapi antar sektor, antar pelaku disconnected. Ini berat loh ini. Termasuk yang harus dicukupkan nampaknya pembangunan IKN menurut Pak Prabowo. Karena termasuk paling besar. Gini, pembangunan ibu kota itu memang harus bahasanya bukan ideal, tapi rasional. Ada tahapan-tahapan yang itu memang harus dilalui dan tidak bisa instan. Nggak jauh-jauh, misalnya ya, kita bicara teknis saja. Ketika tanah dimampatkan, dia perlu waktu. Jadi mungkin aja ini dilambatkan, mungkin pemampatannya belum siap gitu. It could be. Karena IKN juga nggak transparan dan dibangunnya kan bagus-bagus semuanya, glorifikasi. Nah sekarang saya kira komunikasinya adalah, oh memang IKN perlu bernafas. Mungkin tanahnya atau apanya gitu. Bahkan pelatihan dari tukang-tukang di sana. Karena sekarang tukang dari Jawa semua, nggak ada pertumbuhan buat sana. Baik Pak Rian, kalau IKN nampaknya perlu bernafas, Kang Cecep, tapi bagaimana dengan partai-partai politik yang selama ini atau kemarin mengusung Pak Prabowo Subianto? Karena betul tadi yang disampaikan Kang Cecep, ini kan kemarin visinya keberlanjutan yang disampaikan, termasuk menjamin IKN ini tetap akan berproses. Nah ini sebenarnya penghematan yang dilakukan Pak Prabowo hanya akan kita lihat di kurun waktu tertentu saja atau dalam jangka waktu yang lama? Bagaimana kemudian mengkomunikasikannya kepada partai-partai yang kemarin mengusung dan mendukungnya? Ya saya kira ketika Presiden Prabowo membentuk kabinetnya ya, beliau kan juga memperbesar basis dukungan politiknya. Bukan cuma sekedar partai-partai yang mendukungnya dalam Pilpres, tapi kemudian merangkul partai yang sebelumnya berhadapan ya di Pilpres. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika katakan ada shifting kebijakan, shifting ini kan, perubahan, dia saya kira akan terjadi komunikasi politik. Dan dengan kabinet yang gemoy ya, yang besar ini, itu sebenarnya berusaha mengakomodasi banyak kepentingan dan tinggal disampaikan ke partai pendukung dan juga bukan juga partai, kekuatan pendukung pemerintahannya terjadi perubahan atau shifting seperti ini, dan saya kira dengan komunikasi yang dibangun itu bisa menerima ya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, ini kan ketika kita bicara masalah pengendalian fiskal, ada utang. Oh ternyata ini harus dihemat. Jadi justru ada Presiden Prabowo juga populer untuk pihak yang lain sebenarnya. Jadi komunikasi yang dibangun, dan saya kira sekarang juga kekuatan politik sebagian besar partai juga kan mengambil posisi yang mendukung Presiden Prabowo ya, termasuk yang di luar pemerintahan akan mendukung dengan kritis katanya, gitu ya. Iya, tetap kritis gitu. Tapi tetap mendukung gitu. Tetap harus apalagi kemudian memang ketika pemilihan, memang kita nggak dalam posisi pro atau kontra terhadap IKN, tapi ketika ada pemilihan itu ada deretan yang terlalu dipaksakan. Akan berkantor di sana dalam waktu 3 bulan. ASN akan pindah. Tenggat waktu segini, mundur lagi sampai Januari itu mundur lagi. Ini kan berarti ada hal yang dipaksakan sebenarnya. Kok bisa gitu pemerintah ya itu kurang tepat dalam menghitung hal demikian. Itu, nah artinya apakah sikap yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sekarang sudah rasionalitas di atas semuanya? Ini nanti juga akan dijawab oleh Bang Ahmad Doli Kurnia yang juga masih akan bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda.